Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy. Saya Khairia Anaswa. Dan saya Latifah Nurjana. Oke, di sini kelompok kami akan membahas tentang konsep uang yang terdiri dari sejarah uang, Definisi uang, kriteria uang, Fungsi uang dan jenis-jenis uang. Untuk pembahasan selanjutnya bisa disimak videonya sampai akhir ya. Di sini saya akan membahas tentang sejarah uang. Uang sudah jadi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pada zaman dahulu, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar. Namun saat ini, uang tidak hanya digunakan sebagai alat tukar dalam pembayaran saja, tetapi uang memiliki fungsi yang lebih luas dan memberikan manfaat pada penggunanya. Di Indonesia, penggunaan uang sebagai alat pembayaran sudah ada sejak zaman kerajaan. Uang mengalami perkembangan hingga zaman penjajahan dan setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, Indonesia ini belum memiliki mata uang sendiri. Maka pada tanggal 1 Oktober 1945, pemerintah menetapkan mata uang Hindia Belanda, mata uang Jepang, dan mata uang The Jacques Bank yang berlaku. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis mata uang yang pernah digunakan setelah kemerdekaan. Yang pertama yaitu ada uang Republik Indonesia atau ORI yang berlaku di Pulau Jawa. Yang kedua yaitu uang Republik Indonesia daerah Banten atau URIDAP yang hanya berlaku di Banten. Dan yang ketiga yaitu uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS yang hanya berlaku di Provinsi Sumatera. Yang keempat yaitu ada uang Republik Indonesia Tapanuli atau URITA yang hanya berlaku di daerah Tapanuli saja. Yang kelima yaitu ada uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara atau URIPSU yang hanya berlaku di Sumatera Utara. Yang keenam yaitu uang Republik Indonesia Baru Aceh atau URIBA yang berlaku di daerah Aceh. Dan yang terakhir yaitu uang Dewan Mandat Pertahanan Daerah Palembang atau UDAP yang berlaku di Palembang. Setelah tahun 1952 dengan Hukum Darurat Nomor 20 tanggal 27 September 1951 ditetapkannya alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Indonesia kecuali Irian Barat dan uang tersebut adalah uang rupiah. Hal ini diperkuat lagi oleh Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 13 Tahun 1968. Pada zaman dulu, alat pembayaran terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, menggunakan sistem barter untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Namun seiring berkembangnya waktu, orang semakin sulit mendapatkan barang untuk dipertukarkan dengan nilai tukar yang hampir sama atau seimbang. Yang kedua, yaitu menggunakan uang barang. Uang barang yaitu benda yang digunakan sebagai alat tukar yang diterima oleh semua orang, bernilai tinggi dan dibutuhkan. Contohnya yaitu seperti garam, biji coklat, emas, dan perak. Yang ketiga yaitu uang logam. Uang logam di sini terbuat dari emas maupun perak.
Nah, pemilihan emas dan perak sebagai uang barang dikarenakan keduanya memiliki kelebihan, yaitu memiliki nilai tinggi, langka, tidak mudah rusak, dan tidak mudah susut. Yang keempat yaitu uang kertas. Lemahnya uang logam menyebabkan beredarnya uang kertas. Uang kertas awalnya hanya merupakan bukti kepemilikan atas emas maupun perak dengan jaminan 100% yang disimpan oleh pemilik emas maupun perak. Namun, seiring berjalannya waktu, uang kertas ini tidak lagi dijamin dengan emas. Walaupun uang kertas tidak lagi dijamin dengan emas maupun perak, sampai saat ini uang kertas masih tetap diterima sebagai alat pembayaran. Setelah kita mengetahui sejarah uang tadi, kalian sendiri tahu nggak definisi dari uang itu apa? Jadi, uang merupakan alat tukar yang diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, uang merupakan alat pembayaran yang sah. Setelah kita tahu definisi uang, sekarang kita akan mempelajari tentang kriteria uang. Dalam sejarah uang, tentu kita telah mengetahui beberapa barang dapat dijadikan sebagai alat pertukaran. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, agar suatu barang dapat digunakan sebagai uang, maka harus ada beberapa kriteria yang ditentukan. Namun, barang-barang tersebut memiliki kelemahan yang dapat menghambat prosesnya transaksi. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, suatu barang dapat dijadikan sebagai alat pertukaran uang, maka harus memiliki beberapa kriteria. Nah, ada apa aja sih kriteria yang harus ditentukan agar suatu barang dapat dikatakan sebagai uang? Menurut buku bank dan lembaga keuangan lainnya, terdapat 8 kriteria yang harus dipenuhi agar suatu barang dapat dikatakan sebagai uang. Yang pertama itu adanya jaminan. Disukai umum, nilainya stabil, mudah dibawa, mudah disimpan, tidak mudah rusak, mudah dibagi, dan yang terakhir, suplai harus elastis. Yang dimaksud adanya jaminan bahwa barang yang diterbitkan sebagai uang harus dijamin baik oleh pemerintah atau negara yang mengeluarkannya, maupun yang dijamin dengan nilai yang dikandung. Uang yang dijamin oleh pemerintah itu contohnya uang kertas atau uang kartal. Sementara itu, uang yang dijamin dengan nilai yang dikandung oleh barang itu sendiri, contohnya itu adalah uang logam. Dengan adanya jaminan tersebut, membuat masyarakat akan lebih percaya menggunakan uang dalam proses transaksi. Yang kedua itu disukai umum. Yang dimaksud dengan disukai umum yaitu ketika barang diterbitkan sebagai uang itu harus diterima oleh semua orang secara umum sehingga dapat digunakan sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, serta sebagai standar pencicilan hutang. Yang ketiga, nilai yang stabil. Barang yang diterbitkan sebagai uang harus memiliki nilai yang stabil dan diusahakan fluktuasinya sekecil mungkin. Apabila nilai uang sering terjadi ketidakstabilan, maka akan sulit dipercaya oleh masyarakat. Selanjutnya, uang harus mudah disimpan. Jadi, barang yang diterbitkan sebagai uang harus bisa disimpan di berbagai macam tempat, baik dari yang kecil maupun yang besar, dalam jumlah yang banyak ataupun sedikit. Hal ini berarti uang harus fleksibel bentuk fisiknya, tidak terlalu besar dan mudah dilipat, serta memiliki nominal dari yang jumlahnya besar hingga pecahan. Berikutnya adalah mudah dibawa. Barang yang diterbitkan sebagai uang harus dapat dibawa kemana saja. Artinya, uang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya atau dari satu tangan ke tangan lainnya. Yang keenam itu uang tidak mudah robek. Jadi karena uang mudah dibawa kemana saja dan uang dapat disimpan, maka uang atau barang yang diterbitkan harus tidak mudah rusak, baik itu luntur maupun robek. Yang ketujuh itu mudah dibagi. Uang harus dibagi dalam satuan unit tertentu dalam berbagai nominal, baik dari yang kecil maupun yang besar. Tujuannya adalah untuk memperlancar transaksi. Yang terakhir adalah suplai harus elastis. Jadi, agar perdagangan dan usaha lancar,
maka jumlah uang yang beredar di masyarakat itu harus cukup. Apabila suatu usaha terjadi kelebihan atau kekurangan uang, maka akan berakibat pada perusahaan itu sendiri. Cukup tidaknya persediaan uang disesuaikan dengan kondisi perekonomian suatu wilayah. Nah, sebelumnya kalian udah pada tahu belum fungsi uang itu ada apa aja sih? Menurut buku Ekonomi Uang, Perbankan Pasar Keuangan 1, edisi 8, fungsi uang itu ada 3. Yang pertama, sebagai nilai tukar. Mengapa uang berfungsi sebagai alat tukar? Karena digunakan untuk membeli barang dan jasa. Nah, yang kedua itu sebagai alat hitung. Mengapa uang berfungsi sebagai alat hitung? Karena digunakan untuk menunjukkan nilai suatu barang dan jasa. Nah, yang ketiga yaitu alat penyimpan nilai. Mengapa uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai? Karena uang yang tidak habis pakai untuk dibelanjakan itu bisa saja disimpan. Disimpan dalam bentuk metode uang cash maupun uang tabungan di rekening kalian. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis uang. Sebelumnya, kalian tahu nggak jenis-jenis uang itu ada apa aja? Nah, kalau kalian nggak tahu, bisa simak terus videonya ya. Jenis-jenis uang itu ada 4. Yang pertama, berdasarkan bentuknya. Seperti yang kalian ketahui bahwa di Indonesia ini mempunyai 2 bentuk uang. Yang pertama itu uang logam dan yang kedua itu uang kertas. Uang logam terbuat dari logam, aluminium maupun nikel. Nah, di Indonesia pecahan uang logam itu ada 100 perak, 200 perak, 500 perak, dan 1.000 rupiah. Nah, sedangkan uang kertas itu terbuat dari kertas yang berkualitas tinggi, tentunya tahan air, tidak mudah lentur, dan tidak mudah robek. Nah, di Indonesia itu nominal uang kertas itu seperti 5.000, 1.000, 10.000, 20.000, 50.000, bahkan 100.000. Nah, jenis uang yang kedua yaitu berdasarkan nilai. Nah, yang dimaksud dengan berdasarkan nilai ini yaitu berdasarkan nilai yang terkandung di dalam nominalnya. Uang yang bernilai penuh yaitu yang mempunyai nilai intrinsik sama dengan nilai nominalnya. Contohnya itu seperti logam. Logam itu nilai bahannya dengan nilai nominal itu sama. Nah, sedangkan uang yang bernominal tidak penuh yaitu uang yang nilai intrinsipnya lebih rendah daripada nilai nominalnya, yaitu seperti uang kertas. Nah, jenis uang yang ketiga yaitu ada uang berdasarkan lembaga. Apa sih yang dimaksud uang berdasarkan lembaga? Uang berdasarkan nilai lembaga itu sebagaimana uang yang diterbitkan dengan lembaga itu sendiri. Nah, yaitu terbagi menjadi 2, yaitu ada uang kartal maupun uang giral. Yang dimaksud uang kartal ialah uang yang diterbitkan oleh bank sentral, yaitu bentuknya seperti uang logam dan uang kertas. Dan yang dimaksud uang giral yaitu uang yang diterbitkan oleh bank umum, seperti cek, bilet giro, ataupun kartu kredit. Nah, selanjutnya jenis uang yang keempat yaitu berdasarkan kawasannya. Apa aja sih? Uang berdasarkan kawasannya yaitu terbagi menjadi 2 juga, yaitu uang lokal dan uang regional. Apa sih yang dimaksud dengan uang lokal? Ada yang tahu? Nah, yang dimaksud dengan uang lokal itu adalah uang yang berlaku di suatu negara tertentu. Contohnya seperti rupiah, hanya berlaku di Indonesia. Dan seperti yen hanya berlaku di Jepang. Nah, selanjutnya adalah uang regional. Apa sih uang regional itu? Uang yang berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas daripada kawasan uang lokal. Demikian pembahasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.